Bapak Ibu, teman-teman, pada kesempatan ini di Renungan Sebutir Debu, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita sama-sama merenungkan tentang perang Israel dengan Iran. Siapa yang bakal menang? Ya, kalau menurut Alkitab, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang asal muasalnya berasal dari Yakub. Tuhan mengatakan, "Aku Allah Israel." Ya. Aku Allah Israel. Kenapa dibilang Allah Israel? Ya. Ini dalam Kejadian pasal 32 ayat 28 ditulis begini. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel." Ini waktu Tuhan mengganti nama Yakub menjadi Israel. "Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Ya, Kejadian 32 ayat 28. Ya, jadi kita lihat Yakub itu, dia itu kepala batu, keras, kuat. Ya. Sehingga waktu dia bergumul dengan Tuhan, dia bisa menang. Ya, tapi akhirnya dipatahkan pangkal pahanya sama Tuhan sampai dia pincang. Ya. Nah, nama Israel ini kemudian menjadi nama bagi keturunan Yakub dan 12 suku Israel. Dan akhirnya seluruh bangsa Israel. Ya. Tuhan mengatakan, "Aku Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Dan Tuhan sendiri yang memberkati Yakub. Ya. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 10, itu kitab Kejadian adalah kitab Taurat ya. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, itu 5 kitab yang dikatakan kitab Taurat. Nah, dalam Kejadian pasal 35 ayat 10 dikatakan, firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub dari sekarang, namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia menjadi Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi padamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu juga dan juga kepada keturunanmu." Ya. Lalu di ayat 13-nya, "Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman." Ya. Yakub menamai tempat itu adalah Betel. Nah, ini asal muasal sejarah nama Israel. Nah, kalau itu Israel itu adalah nama dari Tuhan dan nama dari Yakub yang Tuhan berkati dan anak cucunya, keturunannya semua yang berasal dari Abraham, Ishak, dan Yakub, itu semua yang diberkati Tuhan, berarti Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, sehingga tidak mungkin Israel itu bisa kalah perang. Karena kalau ada bangsa-bangsa yang bisa mengalahkan Israel, berarti bangsa itu bisa mengalahkan Tuhan.
Bayangkan, Yakub seorang manusia bisa bertarung dengan Tuhan, dan dia tidak bisa menyerah, tidak mau menyerah, sampai akhirnya Tuhan memberkati dia. Ya. Nah, ini suatu bangsa yang sangat hebat, kuat, keras tengkuk. Keras tengkuk artinya kepala batu, kepalanya kepala keras sekali ya. Pendiriannya teguh. Nah, jadi kita lihat dalam peperangan Iran dengan Israel, tidak mungkin Iran bisa menang. Ya. Tidak mungkin Palestina bisa menang. Kalau mereka menang, berarti Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah mau mengadili umat manusia. Tuhan akan mengadili seluruh umat manusia. Ya. Tapi selama bangsa Israel tidak bisa kalah, berarti Tuhan masih berbelas kasihan kepada kita semua umat manusia, agar kita bisa berjaga-jaga dan bertobat dari tingkah laku yang tidak benar, dari tingkah laku kita yang jahat. Ya, karena itu teman-teman semua anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, bertobatlah. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tahun 2030, PBB sudah bikin peraturan yang akan diberlakukan ke seluruh dunia. Hanya ada satu Tuhan, satu agama, tidak boleh ada perbedaan gender. Jadi mau laki, perempuan, banci, semua harus dihormati karena adanya hak asasi. Ya, semua penduduk dunia tidak boleh ada yang kelaparan. Lalu satu mata uang. Mata uangnya apa? Mungkin pakai poin ya, karena sekarang kan yang terkenal malah kripto, Bitcoin, yang sebenarnya nggak ada wujud uangnya tapi bisa jadi uang dan orang bisa jadi kaya. Nah, ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu teman-teman semua. Ya. Ini adalah tanda-tanda Tuhan sudah mau datang. Ya, peperangan sudah terjadi di mana-mana. Kita lihat dalam kitab Matius pasal 24 ya. Itu Matius pasal 24. Khotbah tentang akhir zaman. Ya. Ia berkata kepada mereka, ayat 2-nya, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan," katanya. Nah, kemudian waspadalah, ayat 4 ya. Matius 24 ayat 4. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa? Karena akan banyak nabi-nabi palsu di zaman akhir yang mengaku dia sebagai Tuhan. Sebab banyak akan datang orang yang memakai namaku, memakai nama Tuhan. Ya. Dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6 dari Matius 24.
Kalau Bapak Ibu ada waktu baca dari Matius 24. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Nah, ini kita ketakutan ada kabar-kabar tentang perang, dan deru perang sudah terjadi antara Israel dengan Hamas, dengan Palestina, dengan Iran, ya. Dan Rusia juga sudah mau membantu Iran. Berawas-awaslah kamu dan jangan gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya, kata Tuhan. Ya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, ini kita sudah lihat kelaparan sudah mulai ada, gempa bumi di mana-mana, bencana alam di mana-mana, perang sudah ada di mana-mana. Ayat 8-nya, tapi semua itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, ayat 9-nya ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa karena namaku. Nah, ini serem. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kita harus bertobat sesegera mungkin, waspada, berjaga-jaga, punya iman yang teguh dan percaya teguh kepada Tuhan, supaya kita jangan masuk ke zaman ini. Karena Tuhan akan mengangkat kita lebih dulu. Tapi kalau sampai kita masuk ke dalam zaman 7 tahun masa kesusahan, susah untuk bertahan menjaga iman. Karena begitu beratnya penderitaan manusia. Ya. Karena itu mari kita bertobat, kita berubah, kita beriman, kita berdoa minta kekuatan dan pertolongan Tuhan, minta Tuhan yang jagain kita supaya kita kuat dan kita bisa diberikan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Meskipun semua gonjang-ganjing di dunia, tapi kita percaya ada Tuhan. Mari teman-teman semua, Bapak Ibu, bertobat, kita jaga iman kita. Tetap berada dalam perlindungan tangan Tuhan. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian.